Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini
Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau menyediakan waktu yang terbaik dan mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami. Bahkan hamba memohon belas kasihan Allah Bapa di sorga mengurapi hamba-Mu, supaya hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, seperti yang Engkau kehendaki. Dan firman-Mu itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus benar-benar kita sadari, ketika manusia diciptakan sempurna. Sempurna karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 1 ayat 26, kita baca bagian pertamanya saja. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara perhatikan itu. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya saat itu manusia ada di dalam keadaan yang sempurna, seperti yang dikehendaki oleh Allah. Karena roh manusia sendiri berasal daripada Allah. Lalu ketika manusia melanggar perintah Allah, manusia memberontak kepada Allah. Dengan kata lain, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kehidupan manusia yang sempurna itu menjadi kurang sempurna atau sudah tidak sempurna lagi seperti diciptakan oleh Allah sejak semula. Dan itulah yang firman Tuhan maksudkan, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu di dalam ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku, inilah yang harus kita perkarakan dengan sungguh-sungguh atau dengan serius. Artinya seharusnya kita sadar, kalau di dalam Yesus firman Tuhan katakan, kita telah dibenarkan oleh kasih karunia yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka yang harus kita perkarakan saat ini adalah, apakah di dalam perjalanan kehidupan kita selama ini kita tetap hidup sebagai orang yang telah dibenarkan. Hidup sebagai orang yang telah dibenarkan itu artinya kita hidup di dalam keadaan yang tidak bercacat, tidak bercela. Artinya di sepanjang detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kita sudah harus berjuang untuk tidak berbuat salah lagi. Kita harus berjuang untuk tidak hidup di dalam dosa lagi. Tetapi kalau saya berbicara seperti ini, biasanya masih ada orang-orang percaya yang berkata, mana mungkinlah, yang wajar saja. Mana mungkin kita tidak berbuat salah, mana mungkin kita tidak berbuat dosa. Kita kan masih hidup di dunia ini. Saudaraku, saya tahu semua manusia itu punya kehendak bebas. Tetapi persoalannya adalah, ketika kita sudah dibenarkan lalu kita berbuat salah lagi, maka hal itu sama dengan kita mempermainkan Tuhan. Hal itu sama dengan kita tidak menghargai kasih karunia Allah yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus tetap ingat, firman Tuhan itu tidak bisa diubah. Jadi kalau firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut, sekalipun kita sudah menerima kasih karunia Allah, tetapi kita tidak menjaga kasih karunia itu. Dengan kata lain, kita tidak menjaga keberadaan hidup kita supaya tetap benar di hadapan Tuhan. Karena oleh kasih karunia itu kan kita dibenarkan. Jadi kalau kita tidak menjaga hidup kita supaya tetap benar di hadapan Tuhan, lalu kita sengaja hidup berbuat salah, sengaja hidup berbuat dosa,
Firman Tuhan tidak bisa diubah. Firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Saudaraku, ini yang mengerikan. Jadi kita tidak boleh memiliki cara berpikir yang salah, di mana kita berpikir karena kasih karunia itu, lalu kita bisa hidup sesuka hati kita, berbuat salah, berbuat dosa, kan sudah menerima kasih karunia. Saya katakan tadi, kalau kita memiliki cara hidup yang demikian, kita tidak menghormati Tuhan, kita mempermainkan Tuhan, kita tidak menghargai pengorbanan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jika demikian, bagaimana bisa kita membalas kebaikan Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada kita? Saudaraku, orang percaya yang mau membalas kebaikan Tuhan, yang memberikan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tidak ada cara lain. Caranya itu hanya satu. Di sepanjang hari hidup kita, kita harus berjuang untuk tetap hidup benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan kehidupan seperti inilah yang menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Jadi jangan sampai dengan pola pikir kita yang salah, kita terus-terusan mempermainkan Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Galatia pasal 6 ayat 7 kalau kita membacanya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Lalu di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara perhatikan, yang dikatakan menabur di dalam daging itu artinya, di sepanjang hari hidup kita masih tetap hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri, hidup mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri. Dan kita harus sadar, keinginan diri kita, hawa nafsu diri kita itu kan dipenuhi dengan keinginan daging. Lalu buahnya apa? Buah dari keinginan daging itu adalah ketika nanti kita berada di balik kematian, atau ketika nanti kita berada di kekekalan, yang akan kita tuai adalah kebinasaan. Persoalannya adalah selama ini tidak banyak orang percaya yang mau memperkarakan akan hal ini, karena mereka terlanjur hidup mengikuti pola pikirnya yang salah. Mereka berpikir kalau Yesus sudah mati, kita sudah menerima kasih karunia Allah, pasti akan masuk surga. Dari mana, saudaraku? Firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Itulah kenapa seringkali saya katakan, ingat, masuk surga itu tidak otomatis. Masuk surga itu tidak gratis. Kasih karunia yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu merupakan jalan, merupakan pintu, supaya kita bisa berjalan mengikuti jalan itu. Jalan yang dimaksudkan di sini adalah supaya kita bisa berjalan mengikuti jejak hidupnya Tuhan Yesus Kristus yang telah membuka pintu itu, lalu kita masuk melalui pintu itu ke rumah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu? Oke, baik saudaraku. Kalau kemarin kita belum menyadari akan hal ini, tetapi hari ini ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan kita ditegur dengan kebenaran yang seperti ini, kita harus mengambil keputusan untuk merubah diri. Jaga hidup kita supaya tidak berbuat salah lagi. Jaga hidup kita supaya tidak berbuat dosa lagi. Kita harus berubah sebelum waktu Tuhan tiba bagi kita. Supaya ketika waktu Tuhan tiba, kita ditemukan dalam keadaan yang benar-benar benar. Orang yang telah dibenarkan itu harus ditemukan benar. Saudara perhatikan itu. Karena kita dipanggil di dalam Yesus untuk memiliki hidup yang tidak bercacat di hadapan Allah.
Di dalam Efesus 1 kalau kita membaca ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, sekarang oleh kasih karunia Allah, lewat penebusan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita sudah dibenarkan. Lalu kalau kita masih hidup dengan berbuat salah, berbuat dosa, pertanyaannya, siapa lagi yang akan menanggung dosa kita? Siapa lagi yang akan menjadi penebus yang kedua kalinya? Saudara, jangan mempermainkan Tuhan. Berjuang untuk hidup benar, tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa itu bukan tidak bisa. Dengar itu, bukan tidak bisa. Persoalannya itu saudara mau atau tidak, saya mau atau tidak. Kalau kita mau, Tuhan pasti memampukan kita karena Dia memberikan Roh-Nya yang kudus untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau saudara mau, bersedia menyerahkan segenap hidupmu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Artinya kalau kita tidak menyerahkan hidup kita untuk hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, itu berarti kita menolak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan pasti di balik kematian kita tidak akan pernah diakui sebagai anak-anak Allah. Kita akan ditolak oleh Allah dan kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, ampunilah kami. Kami disadarkan oleh firman-Mu, dan kami harus memohon belas kasihan Bapa, mengampuni kami. Lalu saat ini kami mau mengambil keputusan untuk berubah. Kami mau berjuang untuk tetap hidup benar di hadapan Bapa, hidup kudus, hidup melakukan kehendak-Mu sampai waktu-Mu tiba bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menegur kami dan menyadarkan kami. Kami bersyukur, lalu saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.